sebelumnya selamat datang di YouTube channel aku. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah setia banget nontonin. Nah, di video kali ini aku mau bahas mengenai salah satu proses rekrutmen yang ada di Telkom Indonesia. Langsung aja nih kita mau panggilin narasumbernya. Aku mau panggilin teman aku, Dek Maria. Tara. Oke, sebelumnya kenalin diri dulu boleh deh. Oke, aku Maria Renta. Aku GPTP 14 dari jalur Talent Scout dan sekarang di Witel Sumsel. Oke, di jalurnya Talent Scout ya. Jadi di Telkom itu ada beberapa jalur ya, dari Talent Scout, dari web sama FHCI. Web sama FHCI. Jadi ada 3 jalur nih. Yang pertama dari Talent Scout, dari web dan juga dari FHCI. Kebetulan Maria ini dari Talent Scout. Nah, boleh dong diceritain kenapa sih mau masuk Telkom sebelumnya? Untuk jawaban normalnya sih karena pengen dapat kerja. Terus kalau untuk secara itunya pengen aja sih kayak berkontribusi di Telkom. Kayak Telkom tuh keren banget tuh, perusahaan telekomunikasi. Terus juga kita kan kemana-mana butuh internet tuh, jadi pengen tahu nih gimana sih bisnis proses yang ada di Telkom gitu. Oke. Terus jalur Talent Scout itu tuh jalurnya sebenarnya jalur apa sih? Karena sekarang kan yang lagi happening adalah jalur yang dari FHCI ya gitu. Jadi kalau web dan Talent Scout tuh sistem ujiannya sama aja, tapi kalau memang kalau dari Talent Scout tuh memang kebanyakan itu fresh graduate. Jadi kita memang yang benar-benar baru lulus di tahun itu, kayak di 2021 dia lulus di tahun itu, ya dia yang memang benar-benar ditawarin sama universitasnya gitu. Jadi kita daftar ke universitas dulu, setelah itu nanti universitas yang ACC kita baru kita daftar lagi di webnya Telkom gitu. Kita udah daftar lagi, baru nanti kita ngikutin proses tahapan seleksinya gitu. Pas di universitas tuh ada proses seleksinya nggak? Tahapannya tuh kayak misalnya syarat-syaratnya tuh apa aja pas di universitas tuh? Oke, kalau di kampus aku sendiri, Universitas Bengkulu, kemarin aku cuman daftarin nama aku di ini sih, ada link dari universitas. Bagi yang mau masuk Telkom, kita isi kayak Gdoc gitu kan, kita masukin nama kita, terus IPK dan lain-lainnya. Nanti setelah itu kita masuk lagi, daftar lagi di webnya, di web rekrutmen Telkomnya. Nanti ada emailnya nih, kita berhasil nggak nih kampus kita ACC-in kita untuk daftar nggak nih gitu. Baru setelah itu kita ngikutin proses yang panjang sama seperti teman-teman yang web gitu. Oh, jadi bedanya hanya ada rekomendasi kampus gitu, berarti ya. Terus kalau misalkan di Telkom sendiri untuk daftar Telkom tuh syaratnya apa aja kemarin? Kalau di Telkom itu kita isi yang ada di CV Telkom nih ya. Di Telkom kan ada kayak nama, terus asal kampus, terus yang berkas-berkas yang kita harus upload tuh kalau nggak salah tuh kayak ijazah, karena kebetulan aku nggak punya ijazah, jadi belum punya ijazah karena memang benar-benar baru wisuda, jadi aku pakai SKL, terus TOEFL, terus kayak akta kelahiran dan isi kependudukan kita deh kayaknya gitu, kurang lebihnya. Syarat-syarat kayak IPK terus usia berarti ada juga ya kemarin? Iya. Kalau yang S1 tuh 24 kalau untuk usia, tapi kalau untuk IPK kayaknya minimal 3 deh, 3,25 untuk swasta, 3 untuk negeri gitu. Oh, rata-rata sih memang kalau misalnya mau daftar kerja kemana-mana juga IPK-nya rata-rata di atas 3 ya. Pas di Telkom tuh proses rekrutmennya tahapannya apa aja, masih ingat gak nih? Masih sih, karena tuh ngos-ngosan, jadi berkesan sekali. Apa aja kalau boleh tahu tahapannya? Kalau yang diumumkan itu cuman 4. Itu tuh kayak berkas, terus online test, psikologi, sama assessment day. Tapi kalau memang yang benar-benar kita jalanin tuh kayak ada 11 kali tahapan tes gitu, 11 kali ujiannya gitu. Apa aja tuh 11? Kayaknya banyak banget 11. Iya, lumayan. Coba boleh dong sebutin dari awalnya gitu. Kalau yang berkas tuh kita kayak biasa sih, kayak rekrutmen biasa kan berkas. Terus kalau misalnya untuk online testnya itu ada terbagi lagi, mulai dari online test core value, terus kebangsaan, terus TKD, terus nanti kita udah lulus dari situ assessment day, terus basic cognitive ability, terus nanti psikotes. Nah, di assessment day
itu ada terbagi lagi mulai dari FGD, terus kita buat artikel, setelah itu tes metal, ada tes apa lagi ya, pokoknya kurang lebih itu 11 sih, soalnya aku kemarin sempat ngerangkum di blog aku gitu. Oh boleh dong, blognya ini terbuka nggak buat umum atau private nih? Sekarang masih private sih karena memang belum banyak tulisan gitu. Oke, masih private. Terus kalau yang tadi kan ada kayak core value, terus apa tadi TKD ya? Iya, kebangsaan. Kebangsaan itu tuh tips triknya ada nggak? Kalau core value tuh apa aja sih yang harus dipelajarin gitu? Kalau core value BUMN itu kuncinya akhlak. Jadi ya nggak terlalu susah sih sebenarnya. Kayak memang personality kita dinilai dari yang berdasarkan akhlak tadi, kayak amanah, kita amanah nggak sih, tapi memang ada pertanyaan gitu. Terus kalau wawasan kebangsaan tuh, karena aku pernah ikut belajar untuk CPNS tuh kurang lebih kayak kebangsaan yang di CPNS ya gitu. Kurang lebih sama. Terus kalau TKD-nya tuh aku karena pernah ikut tes PCPM juga, itu tuh mirip-mirip sih ininya, struktur soalnya mirip gitu. Mungkin kalau tipsnya sih belajar dari buku, terus join di grup-grup Telegram, itu memang sih sangat berguna sih informasinya. Jadi kita bisa unduh juga kayak teman-teman yang nge-share bukan soal sih, bukan bocoran, tapi kayak gambaran tes aritmatikanya gimana, terus kayak figuralnya gimana gitu. Oke, terus kalau yang kemarin suruh nulis artikel apa sih yang ditulis? Kan penasaran kan, bingung juga artikel kok sampai nulis artikel gitu. Jadi tuh di tahap assessment day ya. Terus pada saat itu setelah FGD kita dikasih 2 hari nih Pak. Kalau nggak salah sehari sih sebenarnya. Sehari itu FGD. Terus setelah itu sekitar, kalau aku kemarin FGD-nya jam 10, selesai sekitar jam setengah 12. Nah di jam 1-nya dilanjutkan, dikirim link untuk kita nulis untuk submit artikel kita. Dari artikel tuh kayak Telkom tuh ngasih isu yang ada di Telkom, misalnya kayak bisnis proses yang IndiHome nih, ada kasus tapi misalnya kayak penjualan IndiHome menurun, strategi dari kita tuh apa gitu. Enaknya sih kita bisa browsing kayak dasar kita nulis tuh, bisa cari ilmu pengetahuan ekonomi atau apanya bisa, tapi memang dibatasin 45 menit, jadi kita nggak bisa baca dari tesis orang, nggak bisa baca dari jurnal orang. Kita memang benar-benar kita berdasarkan yang kita pahami, dan juga ya memang mungkin ada ilmunya, tapi kita masukin sebagai landasan kita menjelaskan argumen kita aja sih di dalam artikel kita gitu. Terus pas FGD itu prosesnya ngapain tuh FGD-nya? FGD kalau di tahun kami, di angkatan kami tuh ada 2 case isu. Jadi 2 case isu ini mungkin gambarannya aja sih, misalnya ada perusahaan, terus misalnya ada permasalahan di karyawan nih, kalian mau melakukan solusi apa, mau rekrut ulang atau mau restrukturisasi karyawannya gini. Jadi kita tuh kayak kita diskusikan dulu di kelompok kita. Nah sebenarnya kita dinilainya bukan karena siapa yang paling kencang pendapatnya sih. Kalau FGD ini sebenarnya kita gimana ngontrol diri kita pada saat FGD. Kita nggak motong pembicaraan kawan nggak, terus pendapat kita tuh nggak ngawang nggak sih, atau pendapat kita ada dasarnya nggak sih gitu. Kalau FGD kurang lebihnya sih gitu sih Kak. Jadi kalau FGD tuh tips dari Maria tuh tadi tidak memotong pembicaraan lawan, sama kalau bisa argumentasinya tuh kuat gitu ya. Jadi ada dasarnya, dan memang argumentasi kita juga bisa diterima sama banyak orang gitu. Terus abis FGD kan udah tadi artikel, terus FGD, terus tahapannya apa lagi? Ada tes metal. Itu tes metal tuh kita berdasarkan yang bidang yang kita pilih sih. Kalau misalnya kayak aku kan sales operation management. Jadi itu aku kemarin digital business kayaknya aku milih metalnya. Jadi soalnya bahasa Inggris, terus kayak Bispro yang ada di sales operation gitu sih Kak. Jadi kita jawab, ada pertanyaan, ada kalau nggak salah sih pilihan ganda sih jawabannya. Jadi kita jawab berdasarkan pertanyaannya gitu. Oh, susah nggak itu metal tuh? Terus bisa nggak sih di kayak ada textbooknya nggak kira-kira di metal? Kalau metal aku pertama kali sih lihat bentukan metal tuh di situ, karena memang bener-bener sesuai yang kita pilih sih. Karena kemarin tuh aku milih digital business tuh kayak memang seputar bagaimana digital dalam berbisnis gitu kan. Jadi
nggak belum pernah nemuin sih textbooknya, contoh-contohnya gitu belum pernah sih. Jadi mungkin berdasarkan kita pahami soalnya aja sih gitu, dan yang berdasarkan sering kita dengar gitu. Oke. Terus abis tadi kan udah kayak tes metal udah, terus FGD udah, abis itu prosesnya ada MCU apa wawancara dulu apa gimana? Kalau aku sih kemarin MCU dulu, tapi memang itu tahap akhir sih. Jadi berarti beda orang beda beda flow-nya gitu. Abis itu langsung MCU. Ya, ada juga yang interview dulu sih Kak, ada yang interview dulu. Karena setelah itu nggak ada sistem gugur. Setelah itu memang final resultnya gitu. Oh, interviewnya HR sama user berarti ya? HR sama user sama 3 Kak, kayaknya ada psikologi juga. Iya. Berarti 3 kali masuk ke ruangan gitu ya? HR, abis itu user, abis itu psikolog. Karena kemarin kebetulan Zoom ya, jadi Zoom. jadi digabungin aja sih yang ketiganya, terus kita sendiri jadi kayak sidang skripsi kan biasanya gitu tuh, 3 penguji, benar. 1 mahasiswa. Jadi kurang lebih gitu kemarin, 1 akunnya, 3 HR-nya gitu. Ada nggak tips wawancara supaya biasa kan banyak yang gugur kan kalau di akhir wawancara tuh, tipsnya apa? Aku kemarin pakai metode SMART, jadi kayak spesifik. Metodenya tuh kita jawabnya spesifik nih, jangan, memang sih dikasih waktu tuh sekitar 45 sampai 60 menit, tapi jangan sampai pertanyaan kita menimbulkan pertanyaan lagi yang ambigu gitu kan. Jadi kayak ya kita jawab sespesifik mungkin, terus jujur aja sih sebenarnya, jangan menambah-nambahkan tentang diri kita gitu loh. Jadi nggak fake, nggak jadi fake gitu. Jadi benar-benar kita jujur tentang diri kita. Pasti HR-nya juga mengerti siapa maksud kita gitu Kak. Walaupun kita pada saat itu gugup, pada saat itu takut gitu, kayaknya mereka bakal ngerti deh. Oke. Terus kan berarti kan abis itu udah lulus nih. Kira-kira berapa lama sih dari proses tes tadi sampai ke pengumuman kalau Maria nih lulus gitu? Penutupan pendaftaran dulu tuh 30 Oktober. Pengumuman untuk onboardingnya tuh tanggal 29 November. Jadi sekitar 2 bulan full. 2 bulan. Cepet juga ya berarti. Untuk proses rekrutmen berarti 2 bulan tuh termasuknya cepet. Biasa kan ada yang sampai kayak 4 bulan gitu. Bahkan ada yang setengah tahun juga ada kali ya. Iya, cepet sih. Memang pada saat memilih pas pendaftaran tuh memang memilih di Palembang atau gimana nih? Kalau wawancara kan ditanya apakah Anda bersedia ditempatkan di mana saja, itu kan jawaban kita bersedia nih ya. Tapi kemarin kami udah diwanti-wanti sih pada saat setelah FGD, diwanti-wanti sama kayak kalau nggak salah rekruternya, dibilang yang talent scout tuh ditempatkan di domisili kampus kita, jadi regional 1 gitu. Karena aku di Sumatera di regional 1 gitu. Tapi kalau untuk web itu ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia. Oh, jadi artinya harus bersedia ditempatkan di mana saja ya, karena Telkom itu luas juga ya, bisa sampai ke Papua. Jadi kalau misalnya teman-teman daftar ya siap-siap aja untuk hati dan mentalnya ditempatkan di mana saja gitu. Karena kita nggak tahu ya ditempatinnya akan di mana. Terus pas masuk Telkom nih, sekarang nih pekerjaannya jadi apa? Kira-kira di divisi apa? Dikerjain apa aja gitu? Kalau posisinya sebagai sales support, kalau divisinya home service, consumer. Kalau kerjaan sehari-hari tuh ya selayaknya sales support, kita support untuk dashboard, untuk inner sih khususnya, untuk salesnya gitu. Terus juga kayak pelatihan training untuk ESG-nya gitu. Kita ikut ngekonsepin, terus kalau ada program-program dari HS itu kita garap bareng-bareng sama tim gitu. Oke. Kira-kira ada nggak tips dan trik mungkin terakhir ya? Kita kayaknya nggak lama-lama nih, udah 14 menit nih di sini. Mungkin kira-kira ada nggak tips and trick buat teman-teman yang lagi mau berjuang, apalagi ini lagi zaman FHCI, untuk masuk ke Telkom. Tapi kalau di Telkom nih jadi karyawan tetap ya di FHCI-nya ya. Iya, kalau FHCI setahuku pas lihat, karena waktu dilihat di apa yang sering frequently
X question ya. Iya. Iya. Nah, itu tuh ada bilang kalau misalnya di FHC itu nggak semuanya jadi karyawan tetap, tergantung dari perusahaan masing-masing. Tapi kalau di Telkom ini jadi karyawan tetap ya. Jadi berarti artinya di GPTP 15. Ya, ada nggak tips-tipsnya? Tipsnya ini berdasarkan pengalaman aku aja ya Kak. Jadi kalau aku dulu belajar dari mana aja sih. Jadi aku dulu join di grup-grup yang memang menurut aku membahas yang relate gitu kan, kayak TKD. Jadi aku join di grup-grup Telegram supaya memang mereka tuh nge-share-nya nggak cuma sekedar soal, tapi mereka tuh cara jawabannya mereka share juga, mereka bagi-bagi gitu. Terus juga update informasi sih. Ini nih kadang rekrutmen tuh misalnya kita kirain tutup di tanggal 20, ternyata dimundurin lagi tanggal 28. Jadi kan kita masih punya kesempatan mempersiapkan syaratnya kan. Terus juga update diri kita juga sih, misalnya kita belajar terus gitu. Terus update di media sosial kita, karena dicek juga sih sebenarnya. Aku dulu sampai hapus beberapa item-item yang menurutku kayak ini nggak cocok nih sebagai personal branding gitu. Jadi harus diperhatiin itu juga. Terus sharing sama temen gini, kalau misalnya aku dulu ikut grup yang memang ada kakak GPTP 13. Jadi pernah kita ngelakuin Zoom sampai jam 1 malam gitu buat bahas FGD-nya gitu. Jadi benar-benar diikutin banget gimana tips and trick dari kakak itu. Terus berdoa sama minta restu. Oke, mungkin sekian ya. Mungkin terima kasih Maria sudah bersedia untuk sharing dengan teman-teman di sini. Mungkin akan bisa jadi membantu ya untuk proses rekrutmennya ke depan. Terima kasih. Sekian video kali ini, semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kalau misalkan ada salah kata, aku minta maaf. Kalau misalkan kalian punya kritik, saran, dan juga request harus buat video apa lagi ke depannya, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. See you in the next video. Bye-bye.